Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi Rasulillah wa ala wabarakatuh. alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini atau kali ini kita akan membahas isu ataupun persoalan ya yang ada di lapangan terkait dengan masalah hubungan antar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi teman-teman tentu semua sudah tahu di media sosial, ramai di YouTube, di berbagai platform media sosial, ya kontroversi pernyataan Ustadz Adi Hidayat soal surat Asy-Syu'ara itu diartikan atau diistilahkan dengan surat pemusik. Dan juga Hasan bin Thabit adalah bukan hanya penyair, tapi juga disebut sebagai pemusiknya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian meluas menjadi persoalan masalah hukum halal dan haram musik. Nah, kita nggak akan bahas musiknya, kita nggak akan bahas juga masalah penamaan surat Asy-Syu'ara apakah absah dan pantas untuk diterjemahkan sebagai surat pemusik. Tetapi kita akan bahas kali ini persoalan ya yang lebih mendasar dari itu semua. Jadi ini kan yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat ini kan dari kalangan ustadz-ustadz kelompok Salafi, aliran Salafiyah Mu'asirah. Ya, kemudian yang dikritik keras adalah Ustadz Adi Hidayat ya, yang notabene adalah sebagai pengurus aktif selaku wakil ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya. Nah, kemudian berkembang lagi lebih mendasar lagi adalah hubungan relasi antara Muhammadiyah dengan Salafi ini. Nah, kita ingin membahas lebih jauh, ingin mengetahui genealogi ya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini seperti apa, baik yang beraliran tradisionalis ya maupun yang beraliran modernis. Nah, juga pecahannya, tradisionalis itu pecahannya apa saja, kemudian modernis ini pecahannya apa saja. Tapi perlu digarisbawahi nih teman-teman, pecahan di sini bukan berarti seperti skisme teologi yang ada dalam peradaban Barat ya. Nah, karena perpecahan dalam Islam ini lebih kepada, terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih kepada masalah-masalah fikih, masalah furu'iyah. Kalau di Barat ya satu agama ya itu pecahan skismenya, teologinya sangat banyak sekali. Subhanallah. Jadi itu yang perlu kita garisbawahi. Nah, kita alhamdulillah mengundang seorang pakar ya sejarah tentang pemikiran Islam di Indonesia, genealogi pemikiran Islam di Indonesia. Kita bersama saya di sini ada Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Beliau sekarang aktif sebagai ketua, betul ya, ketua sekolah tinggi ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam atau STAIPI Garut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana apa kabarnya nih Garut? Waduh. Baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Garut Sehat, tambah sehat, dingin Ustaz ya. Fahmi. Hah? Sehat, Ustaz Fahmi ini. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya Ya, nih. Ya, ini gimana kebetulan Garut tambah sedang di dingin ya? Sumedang saya. Oh, lagi di Di Sumedang nih Sumedang, di sekarang. Sumedang. Oh gitu. Jadi lagi off ya, tugas di Garut. Alhamdulillah. Ya, Ya. ya. Nah, kalau Kang Tiar ini memandang persoalan yang kemarin ya, masalah Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz-Ustadz kalangan Salafi ini, memandangnya itu seperti apa? Ini apakah benci tapi rindu, atau hubungannya ini seperti apa, jauh tapi dekat, atau ada mungkin kontestasi di antara aliran-aliran dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di kalangan modernis. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Alhamdulillah
saya di satu kehormatan ya diminta untuk berbicara di forum Al-Fahmu Institute ini dan bicara satu hal yang sebetulnya ya seharusnya sih nggak terjadi gitu, tetapi apa daya memang sudah jadi begitu ya. Dan saya sih melihatnya ini bukan persoalan yang fundamental, tetapi masalah komunikasi. Jadi komunikasi antara Ustadz Adi Hidayat dengan kelompok yang disebut dengan Salafi, atau secara lebih luas lagi itu komunikasi yang kurang intensif ya antara kelompok-kelompok Salafiyah kontemporer ini dengan Muhammadiyah secara umum gitu. Nah itu saya kira persoalan komunikasi ini memang harus dijembatani, harus ada yang ngobrol bareng. Karena kalau dilihat secara akar-akar ideologis dan akar pemikiran itu ya hampir-hampir banyak kemiripannya kan gitu ya antara irisannya besar ya dengan gerakan Salafi ya. Jadi irisannya itu banyak, itu irisannya banyak. Nah kalau kita lihat kan misalnya ya yang sekarang menyebut diri sebagai gerakan Salafi itu kan kalau merujuk kepada akar pemikiran kan adalah pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun nanti tentu ada turunan dari pemikiran yang dipakai oleh Salafi-Salafi kontemporer. Dan kalau dilihat juga Muhammadiyah kan dia tidak ada masalah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, dan bahkan sama-sama juga merujuk kepada Ibnu Taimiyah sebagai rujukan dari Muhammad bin Abdul Wahab itu. Nah, apalagi nanti Muhammad Dahlan kan juga lebih banyak merujuk kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab ya, Ibnu Taimiyah juga. Syekh Rashid Ridho. Nah, jadi pemikirannya Syekh Rashid Ridho ini kan beliau menulis satu buku itu ya yang mendukung gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab atau gerakan Wahabiyah. Itu kan ada satu kitabnya judulnya Al-Hijaz, Al-Wahabiyun wal Hijaz, gerakan Wahabiyah dan Hijaz, yang di dalamnya itu Syekh Muhammad Rashid itu dia memberi dukungan ya kepada gerakan Wahabiyah di Saudi itu. Nah ini saya kira satu hal yang sangat fundamental yang penting ini. Nah gitu saya Fahmi ini ya. Ya jadi nah karena kalau lihat dari akar-akarnya itu sebetulnya ada banyak irisan ya. Bahkan kalau dulu di awal abad 20 yang disebut dengan Wahabi itu bukan gerakan Salafi ini, tapi justru Muhammadiyah bersama dengan Persis, bersama dengan Al-Irsyad gitu ya kalau di Indonesia, karena dianggap mendukung gerakan Wahabi itu kan gitu ya. Nah, disebut Wahabi sekarang, yang disebut Wahabi ini adalah gerakan Salafi. Cuma memang ada perbedaannya gitu ya. Kalau gerakan Salafi yang kontemporer yang sekarang ini intisabnya atau keterkaitannya dengan Saudi, ya Saudi secara langsung itu kuat. Sedangkan dahulu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad itu hubungannya dengan Saudi bahkan boleh dikatakan tidak ada hubungan ya dengan Saudi itu secara langsung, karena Muhammadiyah kemudian Persis, Al-Irsyad lah kelompok modernis di Indonesia itu relatif independen gitu ya, tidak terikat dengan siapapun, dan juga secara pemikiran juga mengembangkan pemikiran yang independen juga, hanya mengambil istifadah saja dari pemikirannya Syekh Muhammad Rashid Ridho, kemudian dari Syekh Muhammad Abduh, dan juga dari Syekh Muhammad Abdul Wahab. Makanya kalau kita lihat pemikiran kelompok modernis ya tidak sepenuhnya juga mengikuti Syekh Muhammad Abdul Wahab. Contoh misalnya dalam hal pengajaran tauhid ya, kita sangat paham ya tauhid yang diajarkan lewat Syekh Muhammad Abdul Wahab itu kan adalah pengajaran tauhid yang disebut sebagai trilogi tauhid gitu ya, membagi tauhid kepada tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat gitu. Nah, itu yang kita kenal. Itu diajarkan di Muhammadiyah, tapi juga pada saat yang sama Muhammadiyah, kemudian Persis, Al-Irsyad tidak alergi juga kepada pemikiran-pemikiran tauhid dari kalangan Asy'ari. Makanya tidak heran misalnya ya di pesantren-pesantren yang modernis seperti Gontor, pesantren Persis,
itu yang diajarkan juga sifat 20 itu. Wujud kidam bako, dulu saya kecil belajar ya wujud kidam bako dan sebagainya. Makanya karena sifatnya istifadah, hanya mengambil faidah saja kan dari pemikirannya Syekh Abdul Wahab, kemudian dari Muhammad Abdul Rasidir dan sebagainya. Pemikiran yang dikembangkan seperti Muhammadiyah, Persis Al-Irsyad itu dia relatif terbuka saja ya kepada pemikiran apa-apa yang bisa berguna dan bermanfaat bagi umat Islam. Agak berbeda dengan Salafiyah yang muncul belakangan ini, sebut sajalah muncul tahun 80-an ya. Pertama, dia ikatannya terhadap Saudi sangat kuat, artinya ideologi yang dibentuk itu boleh dikatakan Saudisme kan gitu. Saudisme itu ya, jadi semua referensi sangat itu sangat terpola ya Saudi. Nah, pada Saudi. Merujukan utamanya itu ya fatwa-fatwanya Hay'ah Kibar Ulama, ya kan? Kemudian kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab secara akidah dan fikih kan? Iya, iya. Nah, jadi karena memang intisabnya kepada Saudi sangat kuat, kita melihat apa-apa yang difatwakan oleh ulama-ulama Saudi secara khas belakangan gitu ya, seperti fatwa kesesatan Asy'arisme misalnya ya, kesesatan Asy'ari itu diikuti dengan sangat sangat kuat lah begitu, sampai tidak mau itu ya mengambil ilmu dari kalangan Asy'ari sama sekali, bahkan menganggap kelompok Asy'ari ini sebagai satu kelompok yang sesat begitu. Nah, itu kan diantara contohnya. Kemudian juga dalam beberapa perilaku, misalnya kebijakan politik dan sebagainya, itu juga banyak mengambil istifadahnya itu dari ulama-ulama Saudi belakangan gitu. Nah, itu yang membedakan nanti antara Muhammadiyah dengan gerakan Salafisme kontemporer ini. Jadi artinya sebenarnya kalau akar-akar sama aja. Tapi belakangan karena ada pengaruh politik yang kuat begitu, akhirnya gerakan Salafi ini seperti menjadi gerakan yang menjadi corong dari Saudi gitu. Jadi ketika Saudi dia bermusuhan dengan siapa, nah itu kemudian diikuti. Umpamanya Saudi dulu tidak ada masalah dengan Ikhwanul Muslimin zamannya Raja Faisal misalnya ya. Bahkan hubungannya bagus ya. Bagus betul ya. Universitas di Saudi kan memang didirikan oleh aktivis Ikhwan, itu banyak sekali. Ya. Dan dulu ulama-ulama Azhar itu kan banyak yang ikut mengajar ya di universitas di Saudi. Kemudian ketika terjadi semacam ada usaha untuk mengokohkan hubungan Saudi dengan Amerika, kan salah satu yang menjadi ganjalan itu adalah soal Israel, soal Palestina gitu ya. Maka kemudian Hamas menjadi salah satu penghalangan gitu ya hubungannya itu. Dan nanti dengan Mesir ya, dengan Ikhwanul Muslimin juga. Akhirnya kemudian kan karena Amerika sudah menetapkan Hamas dan Ikhwanul Muslimin sebagai teroris gitu. Akhirnya kan Saudi mau tidak mau dia untuk mengokohkan hubungannya dengan Amerika, dia harus menetapkan juga Ikhwan Muslimin dan Hamas sebagai teroris juga gitu. Akhirnya kan dia memusuhi ya, secara politik itu memusuhi Hamas sebagai Ikhwan Muslimin. Nah, Salafi di Indonesia yang tadi itu sangat terpengaruh oleh Saudi, akhirnya juga membawa ideologi ini gitu. Jadi dia kampanye kemana-mana anti Hamas, anti Ikhwanul Muslimin. Ketika terjadi perang Hamas dengan Israel kan seolah-olah Hamas ini disalahkan dan seterusnya kan gitu. Jadi inilah saya kira ekses politik ini berpengaruh sekali terhadap gerakan Salafisme yang ada sekarang ini, bahkan membentuk. Dan nampaknya lebih dominan itu. Lebih dominan pengaruh politik dari kebijakan politik luar negeri Saudi ini terhadap Salafiyah. Betul. Itu kelihatan sekali itu. Jadi ya. Apakah ada masalah? Nah, jadi sebetulnya secara ideologi ya Muhammadiyah ini kan tidak ada masalah dengan Muhammad bin Abdul Wahab ya, atau dengan gerakan Wahabi di awal abad 20 itu. Karena Rashid Ridho yang banyak diambil istifadah ilmunya oleh Muhammadiyah itu pernah menulis Al-Hijaz, Al-Wahabiyah wal Hijaz wal Wahabiyun ya, atau Al-Wahabiyun wal Hijaz. Jadi gerakan Wahabi dan Hijaz.
Itu beliau termasuk yang banyak mendukung ya ke gerakan ini. Dan kan persoalan gerakan ini juga gerakan Wahabi ini di awal abad 20 jadi persoalan itu karena bentrok dengan Utsmani kan ya. Nah, dan beberapa tokoh-tokoh politik lah di Timur Tengah waktu itu, terutama gerakan nasionalisme Arab. Nah, makanya kemudian karena politik ya ada ekses lah ke sana kemari, tetapi secara ilmu nggak ada masalah sebetulnya Muhammadiyah mengambil juga dari sana. Cuma Muhammadiyah ini karena yang diambil itu istifadah ilmunya, maka terbuka juga kepada banyak yang lain atau ilmu-ilmu yang lain, sama seperti Persis, Gontor, kemudian Al-Irsyad ya, itu relatif terbuka, termasuk misalnya kepada pemikiran-pemikiran Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Itu kan nggak ada masalah juga, itu banyak dipelajari gitu. Nah, sehingga kalau secara ideologi antara Salafi yang sekarang muncul ya dengan Muhammadiyah itu tidak terlalu berbeda gitu ya secara ideologinya gitu. Cuma karena Salafi yang berkembang belakangan ini ada ekses dari Saudinya ya secara politik, jadi ada unsur Saudisme yang cukup kuat gitu. Nah, memang kalau Salafi-Salafi yang muncul sekarang ini kan betul-betul mendapatkan pengaruh yang kuat dari Saudi. Pertama, kuatnya itu satu dari segi kemunculan tokoh. Kemunculan tokohnya itu kan memang didatang dari universitas-universitas di Saudi gitu ya, di Saudi dibiayai oleh Saudi dan sebagainya, sehingga apa yang berkembang secara ideologis di Saudi itu banyak diikuti gitu oleh gerakan-gerakan ini. Saya juga nggak tahu apakah sebagiannya memang menjadi duta-duta Saudi untuk kepentingan politik luar negerinya. Itu juga sangat mungkin karena Saudi kan dulu ya setelah para mahasiswa dari berbagai belahan dunia ini selesai, itu mereka kan kemudian dijadikan sebagai dai-dai mulhaq dini kan itu ya. Dai yang dibiayai oleh Saudi di mana-mana, dan tentu saja di antara secara politik kan keuntungan politiknya bukan hanya sekedar kepentingan dakwah, tetapi juga ada kepentingan politik luar negeri Saudi kan itu ya, untuk menunjukkan bagaimana pengaruh Saudi di Islam terutama begitu. Nah, ini kan ada ekses ke situ. Nah, sehingga dan politik luar negeri Saudi kan juga berkait erat dengan penyebaran paham agama ya. Iya. Nah, sehingga kan gini, nanti dari penyebaran dai-dai Saudi ini kan secara tidak langsung itu membentuk juga ideologi kesaudian itu, atau saya menyebutnya Saudisme lah kan gitu ya. Nah, Saudisme ini terbentuk. Jadi apapun yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan Saudi selalu diamini. Misalnya ya dalam hal tadi misalnya dicontohkan bahwa sebenarnya kan Saudi itu di masa-masa ya tahun-tahun 50-an, 60-an, 70-an itu kan nggak ada masalah dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang nanti melahirkan gerakan Hamas. Nah, jadi gerakan Ikhwanul Muslimin itu kan satu gerakan yang pada masa-masa awal itu kan berhubungan erat dengan penguasa-penguasa Saudi, misalnya dengan Raja Faisal ya. Kemudian oleh Raja Faisal kan beberapa aktivis Ikhwanul Muslimin juga ikut mendirikan perguruan tinggi di Saudi seperti Ustaz Ummul Qura, kemudian Ustaz Madinah dan yang lain-lain. Itu ada kontribusi dari para aktivis Ikhwanul Muslimin yang diminta bantuan oleh Raja Faisal, dan bahkan termasuk mereka terlibat dalam mendirikan organisasi-organisasi yang ada di bawah OKI itu. Seperti pakar ekonomi syariah di IDB mereka ikut mendirikan. WAMI juga kan, Robito Alam Islami dan sebagainya. Itu kan dulu ada WAMI, ada Robito Alam Islami, ada Muktamar Alam Islami, itu kan banyak. Dan mereka menerbitkan buku-buku Ikhwan tuh. Banyak aktivis Ikhwannya dan diakui ya, tidak ditolak itu oleh Saudi kan. Nah, cuma kan dalam perkembangannya kan ini politik Saudi berubah terus kan, maksudnya ada pengaruh-pengaruh tekanan yang sangat kuat dari Amerika, dari mana segala macam, sampai pada satu titik itu Amerika kan menetapkan Ikhwanul Muslimin dan juga Hamas sebagai teroris. Nah, maka kemudian
Saudi juga untuk untuk memuluskan hubungannya dengan Amerika, kemudian kepentingan ekonominya dan sebagainya, dia juga entah bagaimana gitu, dia juga ikut mengutuk ya gerakan ini, gerakan Ikhwan Muslimin dan dan Hamas dianggap sebagai teroris juga gitu. Dan itu yang menyebabkan nanti dai-dai salafi ini kan gitu, itu juga ikut kepada apa yang difatwakan oleh Saudi ini kan gitu ya. Jadi Saudi fatwanya Ikhwan Muslimin teroris, Ikhwan Muslimin sesat ya diikuti juga kan gitu ya. Kemudian Hamas juga dianggap sebagai biang kerok dan sebagainya dalam perang di Palestina. Sebentar, diikuti juga. Sebentar. Nah, ini kan yang saya kira menjadi persoalan. Ya, gitu. Ya, Kang Tiar. Ya. Fatwa ulama Saudi atau kebijakan politik Saudi yang diikuti. Kayaknya fatwa ulama Saudi saya belum pernah mendengar ya mengatakan Ikhwan Hamas itu teroris. Nah, yang memasukkan terorisme ini kan, isu terorisme ini itu kan kebijakan politik luar negeri Saudi nih. Jadi apakah pendapat ulil amri Saudi itu dianggap sebagai fatwa yang juga mengikat kepada kelompok Salafiyah ini? Iya. Jadi kan gini, strategi politiknya Saudi itu, nah kan ini kan juga saya kira ini perlu didiskusikan ya. Dia itu selalu begini, jadi ketika menetapkan kebijakan politik, itu selalu kebijakan politik ini dicari legitimasinya secara agama gitu, maka dimintakan fatwa kan kepada para ulamanya sehingga kebijakan-kebijakan politik itu dianggap sebagai fatwa agama gitu ya. Jadi kalau tidak taat nanti didalilinya wah ini tidak taat pada ulil amri dan sebagainya kan gitu. Pokoknya semua fatwa-fatwa agama yang mengaitkan antara urusan politik dengan urusan akidah dan sebagainya itu dikeluarkan, dan itulah yang kemudian menjadi sikap ideologis juga dari dari kelompok-kelompok Salafi belakangan ini gitu. Jadi artinya bahwa kebijakan-kebijakan politik luar negeri Saudi itu seolah-olah itu adalah kebijakan politik Indonesia gitu. Padahal kan kalau dilihat konteksnya lain, mungkin ya kalau di Saudi ya boleh-boleh saja karena itu kan wilayah kekuasaannya Saudi. Tapi ya ketika mereka berada di Indonesia kan udah lain ya, kebijakan politik Indonesia berbeda dengan Saudi. Misalnya bagaimana sikap Indonesia kepada Ikhwan Muslimin, kepada Hamas misalnya, kan nggak ada masalah kan gitu ya. Indonesia ini masih menerima dan sebagainya. Seharusnya ya ya, tampaknya ada kendala lagi. Oke. Di kampung nih jadi sinyalnya agak naik turun ini. Siap. Ya, baik. Oke, lanjut. Lanjut lagi ya. Ya. Nah, jadi, harusnya ketika Indonesia harus dibuat filter gitu, karena kebijakan ulil amri di Indonesia kan beda. Ulil amri yang ada di Saudi misalnya gitu. Nah kan hal-hal semacam ini menjadi sangat kentara gitu, bahwa gerakan salafisme di Indonesia hari ini, salafisme ini ekses politik Saudinya itu sangat kentara, sangat kelihatan gitu. Jadi dia sudah mulai bergeser dari gerakan dakwah semata-mata itu ya kepada gerakan kepada ada usaha menjadi corong kebijakan politik dari Saudi itu kan gitu. Dan ini nanti dalam beberapa hal menjadi sebab komunikasi yang kurang bagus kan itu dengan gerakan-gerakan Islam yang lain yang ada di Indonesia. Itu kan ya dengan sesama ini saja ya yang tidak mempermasalahkan. Jadi begini, ada semacam paradoks nih. Jadi mereka itu anti politik, ya kan, dan mengatakan bahwa gerakan partai Islam atau gerakan Islam itu dianggapnya sebagai hizbiyah, itu dilarang, ya kan. Tapi di sisi lain teman-teman Salafi ini, kelompok ini, itu justru menjadi corong politik Saudi.
ya untuk menebarkan apa semacam perpanjangan tangan permusuhan mereka terhadap Ikhwan, terhadap Hamas di sana dibawa kemari, termasuk pada gerakan-gerakan yang seperti Muhammadiyah, ya itu kan sempat dibahas tuh di bukunya siapa? Ustadz itu ya, Yazid Jawas. Yazid Jawas, ya semua disesatkan, semua dibid'ahkan gitu kan. Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya. Nggak tahu kalau NU Muhammadiyah masuk nggak di situ? Ada. Ya jadi gini, ini juga sama. Saya melihatnya juga sebagai ekses politik juga. Di Saudi kan memang difatwakan nggak boleh kan. Ada ormas itu nggak boleh. Ada partai apalagi karena kan sistem politik di Saudi kan kerajaan ya, sehingga partai politik ini sesuatu yang memang terlarang gitu kan. Memang dalam kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja Saudi itu kan nggak boleh ada apa namanya organisasi-organisasi. Makanya organisasi seperti ormas ya, seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan sebagainya itu dilarang sebenarnya, nggak boleh ada di Saudi. Makanya kan kalau ada PCI Muhammadiyah misalnya gitu ya, ada PCI Persis, ada PCI NU, itu mesti dia sifatnya underground gitu, nggak boleh terang-terangan, nggak boleh bikin apa namanya spanduk, plang segala macam, itu nggak boleh, itu terlarang. Saya baru kemarin saja beberapa waktu lalu kan ke Madinah, itu ya begitu, anak-anak mengeluhnya memang terlarang kan gitu. Itu artinya ini tetap merupakan kebijakan politik Saudi gitu dibawa ke Indonesia. Indonesia ini kan lain sistem politiknya itu. Di Indonesia itu menganut sistem republik ya, yang republik itu mengandaikan ada yang namanya kekuatan sipil kan gitu ya. Nah, kekuatan sipil ini terrepresentasi dalam organisasi-organisasi. Nah, sejauh ini kan gitu ya, gak ada madorot di Indonesia itu bikin organisasi. Pertama, tidak dilarang oleh negara. Yang kedua adalah tuntutan satu negara republik yang dia berbasis kepada kekuatan masyarakat. Maka masyarakat itu kan harus ada namanya NGO, non-government organization. Jadi jangan hanya ada kelompok apa namanya negara saja, tapi juga ada kelompok masyarakat. Nah, di samping itu kelengkapan negara itu juga salah satunya itu kan adalah adanya partai politik, karena di sistem republik kalau nggak ada partai politik ya bagaimana cara legitimasi kekuasaan itu kan sesuatu yang apa namanya sesuatu yang rancu begitu. Nah, makanya kan partai politik menjadi harus ada. Nah, lagi-lagi di Saudi memang nggak ada gitu kan partai politik. Nah, terus dibawa ke Indonesia, fatwa ulama-ulama Saudi yang melarang adanya partai politik di Saudi karena memang dia mengganggu sistem kalau ada partai politik. Begitu juga kalau ada kekuatan masyarakat, dia juga kemungkinan besar mengganggu sistem apa namanya kerajaan yang ada di Saudi itu. Tapi fatwa semacam ini kemudian seolah-olah menjadi fatwa universal gitu, fatwa yang dia bisa dibawa kemana-mana termasuk di Indonesia. Akhirnya kan jadi pusing itu, ada di Indonesia isinya ormas semua, yayasan, bikin organisasi, partai politik dan sebagainya gitu. Yang Saudi nggak ada. Nah, ini kan kentara sekali ya, Saudismenya itu begitu kuat gitu. Jadi saya kira apa dalam hal politik apalagi gitu ya, saya malah tidak melihat sebagai satu gerakan salafisme, tetapi gerakannya itu Saudisme kan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi tumpang tindihnya sangat kental ya antara Saudisme yang menjadi juru bicara atau perpanjangan tangan pemerintah Saudi, kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang apalagi yang berkaitan dengan keislaman gitu, dengan ajaran salafiyah itu sendiri, salafisme itu sendiri. Nah, kalau irisan antara organisasi-organisasi modernis nih, Muhammadiyah ya kan yang paling awal nih, modernis awal ya. Kemudian Al-Irsyad dulu atau Persis dulu nih? Al-Irsyad dulu, baru Persis. Al-Irsyad dulu, baru kemudian Persis kan. 3 ya. Ada nggak lagi nggak yang modernis yang lain ini? Ada, tapi bukan organisasi, Gontor. Oh, Gontor sebagai lembaga pendidikan ya? Pendidikan, tapi kan dia jejaring pengaruhnya kuat sekali. Itu hampir mirip dengan ormas Gontor, walaupun dia hampir mirip dengan ormas ya. Loyalitasnya juga ya, loyalitas alumninya dengan Gontor itu kan juga luar biasa. Udah seperti ormas tuh. Nah, itu irisannya dengan aliran salafiyah ini, salafisme ini
dari segi akidah dan fikih, ya kalau fikih kan mungkin ada banyak ya, masalah kunut, masalah tahlilan, ya masalah apa tuh taraweh 11 ya kan, dan lain sebagainya lah, atau basmalah itu disirkan dan seterusnya gitu. Tapi kalau dalam akidah ini gimana? Ini menjadi gangguan nggak? Misalnya penyebaran Salafiyah ini ya di lingkungan Persis, di lingkungan Muhammadiyah, di lingkungan Al-Irsyad yang masih menggunakan paradigma awal ya, yang masih terbuka terhadap Asy'ariyah itu. Sementara Asy'ariyah ini kan bagi kelompok Salafiyah ini termasuk ahlul bid'ah gitu. Iya, iya. Ya, jadi begini, kalau saya lihat ya, keterbukaan kelompok modernis baik terhadap pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab maupun terhadap pemikiran Asy'ariyah ya, itu nanti menjadi ciri khas tersendiri gitu. Jadi artinya di awal-awal itu ya kelompok-kelompok modernis ini nggak ada masalah ya dengan Asy'ariyah maupun dengan Ibnu Taimiyah, dengan Salafiyah itu. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang khazanah saja gitu, yang kemudian nanti dikembangkan menjadi satu gerakan khas. Memang di awal-awal itu kan adalah gerakan anti bid'ah, ya, anti takhayul dan khurafat atau istilahnya itu TBC. Tetapi kita harus lihat sebenarnya itu kan istilah tahayul bid'ah khurafat itu tidak ditujukan mula-mula kepada masalah-masalah fikih itu. Jadi yang disebut dengan tahayul bid'ah khurafat itu kan yang paling pokok tahayul sama khurafatnya. Jadi di awal abad 20 itu, di akhir abad 19, ini kan kekuatan masyarakat yang paling dominan itu kan sebenarnya adalah kekuatan para dukun. Jadi dukun-dukun itulah yang ketika para kiai disingkirkan oleh Belanda itu menjadi pemimpinnya masyarakat. Nah makanya ya namanya juga dukun ya. Dukun itu mereka bermainnya tentu saja dengan tahayul, dengan khurafat. Itu jangankan dengan kelompok Muhammadiyah Persis itu sama NU juga berhadapan-hadapan, cuma beda cara menghadapinya. Jadi kalau NU atau kelompok pesantren menghadapinya dengan cara-cara yang lebih bersifat merangkul lah begitu ya, dirangkul gitu, tidak dihantam. Tapi ketika Muhammadiyah muncul, Persis muncul, Al-Irsyad muncul, kelompok modernis ini dia ingin menghantam itu kelompok-kelompok yang berbau kesyirikan, yang menciptakan bid'ah di dalam agama. Berbau kesyirikan, dukun ya, perdukunan gitu ya. Iya, itu kan kondisi real tuh. Awal abad 20 begitu, jangankan awal abad 20 saya. Jadi yang disasar oleh dakwah anti TBC di Muhammadiyah Persis Al-Irsyad itu kan memang kelompok katakanlah abangan ya, yang identik dengan kepercayaan dan itu kan gini, ya kan? Dinamisme betul. Ini salah satu buktinya gini kan, Pak. Bukan nyerang NU kan waktu itu kan, bukan menyerang Amaliyah. Jadi coba lihat. Kalau yang disasar oleh Muhammadiyah Persis itu adalah NU sebagai gerakan keagamaan, itu mestinya sudah banyak pesantren NU yang jadi pesantren Muhammadiyah gitu ya. Pertanyaannya di mana sekarang pesantren NU yang jadi pesantren Muhammadiyah atau jadi pesantren Persis? Ya nggak ada. Muhammadiyah yang bikin pesantren bikin sendiri. Kemudian Persis mau bikin pesantren bikin sendiri gitu. Itu nggak ada ceritanya yang model-model begitu gitu ya, ngambil pesantren di segala macam. Dan juga tidak ada pergolakan dunia pesantren, ada kiai yang tiba-tiba dia masuk Muhammadiyah gitu ya, karena tidak. Yang disasar memang kelompok ini, kelompok rentan ya terhadap masalah pemurtadan, apalagi Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu memang dia berjaga di pinggiran betul ya, ada orang dimurtadkan pakai bantuan kesehatan. Jadi melawan misionarisme ya. Misionaris betul itu, makanya didirikan Muhammadiyah kan itu memang di pinggir betul, menjaga masyarakat. Nah Persis juga pada wilayah yang sama sebenarnya, makanya kan ketika Persis muncul sebagai dakwah, apa yang dibuat oleh Persis itu menerbitkan majalah belajar agama pakai bahasa Melayu, huruf Latin gitu. Itu kan bukan konsumsinya santri, itu konsumsi masyarakat awam saja, masyarakat umum yang dia harus disasar itu karena memang menjadi rentan terhadap berbagai pengaruh khurafat tahayul gitu, dan bid'ah di dalam urusan agama itu. Jadi mau mendekatkan kepada agama secara benar kan gitu. Itu kan sebenarnya di situ itu unsur tahayul bid'ah khurafatnya. Jadi tidak nyerang yang sudah established sebenarnya. Cuma kan karena yang awam-awam ini banyak, gitu, jumlahnya banyak juga, akhirnya kan yang ikut Muhammadiyah ya jumlahnya banyak, yang ikut Al-Irsyad ada juga, yang ikut Persis ada juga.
Nah, sehingga kelihatan seperti menjadi satu pesaing tersendiri bagi NU. Padahal sebenarnya dia tidak mengambil wilayahnya Tidak mengambil ceruknya NU. Ya, tidak, tapi itu ada di wilayah awam saja dan sebagian awam. Jadi dakwah di kalangan modernis terhadap masalah akidah ini, jadi memang yang dihadapi ini akidah-akidah seperti pemurtadan ya, kemudian penyimpangan, kemusyrikan ya, kelompok-kelompok abangan, dukun dan sebagainya itu kan, tahayul gitu kan. Artinya tidak menyerang akidah, itu tidak masuk ke dalam masalah perdebatan teologi antara ahli hadis dengan Asy'ariyah, Asy'ariyah gitu kan ya. Betul. Saya selama meneliti Muhammadiyah, Persis atau Al-Ihsan tidak menemukan ya kritik-kritik seperti misalnya kritik Salafi terhadap, kan kencang sekali itu ya Asy'ariyah dari segi apa perdebatan kalam lah gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah, Persis saya nggak ngelihat itu ya di awal-awal. Cuma mungkin dalam perkembangannya begini kan, kelompok modernis ini juga pengen belajar lebih dalam karena itu kan levelnya awam ya. Pengen belajar lebih dalam. Nah, ketika sebagian dai dari kelompok modernis ini, Muhammadiyah, Persis, Al-Ihsan belajar, kan dia ingin mencari referensi yang lebih dalam. Akhirnya misalnya ketemu beberapa fakta di Persis ya, yang di tahun 50-an tuh mulai belajar Fathul Majid. Fathul Majid ini kan muridnya Syekh Abdul Wahab, dan itu kan keras sekali ya terhadap masalah-masalah yang ada kaitan dengan syirik segala macam gitu. Nah, dari situ mulai ada semacam perkenalan yang lebih intens ya, antara kelompok modernis ini dengan pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Wahab. Karena setelah itu banyak murid-murid dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Ihsan dikirimlah ke belajar kan, ketika Madinah dibuka kan itu mulai banyak dikirim ke Madinah. Tetapi di awal-awal sih sebenarnya Madinah terbuka aja gitu ya, terbuka. Ada masalah karena yang ngajarnya juga ada ikhwan segala macam, sehingga di generasi-generasi awal tahun 60-an atau 70-an yang pulang ke Indonesia juga cair sih, nggak membawa ekses salafisme gitu. Nah, jadi sampai di situ, walaupun sampai tahun 70-an walaupun sudah semakin intens dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, Muhammad Abdul Wahab dan sebagainya, tapi itu tetap tidak merubah corak asal dari kelompok modernis ini yang terbuka gitu. Jadi terbuka, dia dapat ilmu dari mana saja, karena buktinya juga sebagian dari kelompok modernis ini juga ada yang belajar ke Azhar misalnya ya, ke Azhar, kemudian ke Mesir yang notabene di Mesir juga sama, dia terbuka aja, apalagi Mesir kan lebih banyak mengajarkan akidah Asy'ariyah dan sebagainya gitu. Nah, jadi kira-kira sampai tahun 70-an itu pergesekan yang sifatnya Aqaidiyah ini tidak muncul. Nah, justru nanti munculnya itu tahun 80-an ke sini dan intensifnya tahun 2000-an. Jadi tahun 2000-an itu hantaman terhadap kelompok Asy'ari dan sebagainya itu naik kembali gitu ya. Nah, jadi di situ ininya persoalan itu. Jadi kalau saya melihat, nah ini ada pengaruh politik yang kuat. Nah, di antara yang menaikkan kembali isu Wahabisme di tahun 2000-an, karena kalau 80-an 90-an itu udah mulai reda sih sebenarnya, nggak ada yang ngangkat lagi isu Wahabisme. Jadi pemikiran saya Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah dianggap sebagai khazanah saja, khazanah yang dia boleh diambil ilmunya, boleh juga ditinggalkan ya, boleh dimodifikasi, boleh dikembangkan dan seterusnya. Jadi sebagai khazanah ilmu terbuka. Tapi nanti ketika tahun 2000-an mulai ada setelah Uni Soviet jatuh. Nah, ini kan harus ditarik juga ke situ. Jadi ketika Uni Soviet jatuh, itu kan di Afghanistan ini kan terjadi pergeseran. Jadi kelompok-kelompok yang tadinya didukung oleh Amerika berbalik, itu dia jadi memusuhi Amerika gitu, dengan tokohnya Osama bin Laden itu. Nah, Osama bin Laden ini kan dari Saudi nih. Kemudian Amerika berkepentingan untuk menghabisi kelompok ini secara secara media lah. Kemudian dibikin semacam demonologi kan gitu ya. Jadi dibikin ini gerakan-gerakan semacam itu sebagai demon ya, sebagai setan begitu yang harus diadili. Makanya
dimunculkan tahun 2000 itu kan isu terorisme setelah WTC Terorisme, tahun 2006 itu. Salafi jihadi gitu ya. Nah, terorisme itu dicari ideologinya, ketemulah karena dia Osama bin Laden dari Saudi. Wah, ini ideologinya Wahabi. Akhirnya kan Wahabisme ini menjadi semacam serangan di di dunia, bahwa di mana-mana kalau Wahabi dia pasti jadi teroris. Dan teroris, kalau Wahabi teroris seterusnya. Ini kan tentu merugikan Saudi, jadi dia menjadi menjadi agak terganggu dengan ini. Maka dia setelah pada tahun 70-an ya sebetulnya di tahun 70-an, tahun 60-an sampai 70 sampai tahun 90-an mengirimkan dai-dai, Saudi itu masih tidak terlalu berpretensi politik ya. Yang penting pokoknya pemikiran Muhammad Abdul Wahab dia tersebar saja, sudah begitu kan gitu, sehingga ini menjadi dakwah yang biasa saja. Tapi ketika tahun 2000-an muncul isu Wahabisme itu, saya melihat ya Saudi ini dia juga tidak ingin terlibat kan dengan tuduhan, supaya hubungannya dengan berbagai negara, kebijakan ekonomi, politik dan sebagainya bersih akhirnya. Nah, Saudi berusaha mencari alibi gitu ya, bahwa sebetulnya kami ini tidak ada urusan gitu dengan terorisme itu kan gitu. Akhirnya dia memunculkan karakter kelompok Salafi yang tadi itu ya, yang apolitis gitu. Jadi dia munculkan tuh ya, ini nggak ada urusan sama politik tuh, masa ini kok jadi teroris gitu. Nah terus yang teroris mana? Oh, yang teroris itu nggak ada hubungan sama Saudi gitu. Dia hubungannya dengan apa? Disebutlah itu Ikhwanul Muslimin, kemudian disebutlah kelompok jihadi di ini kelompoknya Osama bin Laden, dan itu nggak ada hubungan dengan Saudi. Jadi Saudi dia ingin menampilkan secara internasional ya, di mata internasional, bahwa yang belajar ke Saudi itu nggak ada urusan sama politik gitu. Jadi dia kemana-mana itu ya gitu aja, cuma dakwah Quran Sunnah gitu, termasuk di Indonesia. Nah makanya kita lihat ya, gerakan-gerakannya menjadi sangat apolitis, dan juga di samping itu seperti tadi disebut Ustaz Fahmi, ini agak paradok juga. Tapi jadi Saudisme gitu, secara politik pokoknya apa-apa fatwa politik Saudi itu dipakai gitu di Indonesia. Itu dulu kita nggak pernah itu ada dengar fatwa dari ulama-ulama atau dari lulusan-lulusan dari Saudi yang mengeluarkan fatwa bahwa organisasi itu haram. Misalnya kan gini, di Saudi kan didirikan Rabitatul Alam Islam, didirikan Wahabi, kan nggak ada masalah. Kok tiba-tiba ada fatwa organisasi haram, partai politik haram, kemudian dianggap khawarij dan sebagainya. Kan itu sebenarnya fenomena belakangan, sebenarnya begitu. Kira-kira gitu. Iya. Nah itu, jadi menarik itu dakwah Quran Sunnah. Jadi kalau melihat ini, dakwah Quran Sunnahnya teman-teman Salafi ini Wahabi itu cenderung kan anti mazhab ya. Sementara kalau di Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya kan tidak anti mazhab sebenarnya kan dakwah Quran Sunnahnya itu. Itu menurut antum gimana? Ya, jadi sama seperti mazhab dalam akidah ya, dalam fikih juga gitu. Terbuka saja, yang modernis ini dia bisa ambil dari mazhab mana saja. Misalnya dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan sebagainya. Ini sampai berpengaruh kepada reformasi fikihnya NU gitu. Ini jadi dulu kan yang awal-awal menerima mazhab secara terbuka itu ya modernis ini kan Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Jadi fatwa itu bisa diambil dari mazhab mana-mana saja. Nah, kelompok NU awal-awal itu kan sangat fatsun dengan mazhab Syafi'i, dan mazhabnya kauli lagi kan gitu. Jadi kauli itu pokoknya ambil kaul saja, mana-mana saja. Makanya fatwa-fatwa haji ya, kaul saja. Tapi nanti tahun 92 setelah muktamar di Lampung itu terjadi perubahan paradigma di 92 di NU. Jadi mulai ada keterbukaan terhadap mazhab yang lain. Itu diantaranya juga karena menjadi semakin tidak realistis ya menghadapi persoalan-persoalan fikih yang berkembang, hanya menggunakan mazhab kauli saja. Maka dikenallah nanti ada mazhab manhaji kan gitu, dikembangkan di NU, sambil tetap fatsun juga terhadap ada mazhab kaulinya. Nah, tapi yang menarik adalah terjadi perkembangan yang baru, yaitu terbukanya NU kepada mazhab-mazhab manapun kan gitu. Itu kan gitu ya. Ada beberapa fatwa NU dari mazhab Hanafi, Hambali dan sebagainya. Itu kan menjadi semakin dekat lah seperti Muhammadiyah. Berarti udah semakin terbuka, mirip ya, sama aja antara modernis dan tradisionalis sebenarnya.
Iya, sebenarnya menjadi begitu kan gitu. Nah, terus tiba-tiba kecuali dalam masalah-masalah ubudiyah yang pakem, yang biasa sering orang menganggap inilah perbedaan NU, Muhammadiyah dan Persis gitu, seperti taraweh, kemudian niat lafat kan, lafat niat, maaf, dan seterusnya itu ru'yat, hisab gitu ya. Itu kan yang memang udah pakem tuh. Itu dianggap memang perbedaan ya yang cukup menonjol gitu. Tapi kalau dari segi interaksi dengan mazhab dalam keputusan fatwa itu kan sebenarnya sudah hampir sama, udah hampir mirip. Jadi bermanhaj, manhaj tarjih, manhaj betul sekali. Hisbah ya, manhaj siapa lagi? Bahsul Masail gitu kan. Nah itu kan sekarang bisa ketemu di MUI, saya pahami kan. Itu di MUI itu kan relatif ya di Komisi Fatwa MUI itu, jadi tidak ada pertentangan yang terlalu diametral ya antara kelompok NU atau kelompok Muhammadiyah dan yang lain-lain. Jadi sudah semakin cair sebenarnya. Nah tiba-tiba kemudian ini kelompok salafisme baru ini dia menawarkan satu metodologi itu yang bahkan ya menurut saya ya di alumni Saudi yang lama itu tidak dikenal, yaitu terlalu disebutnya itu menggunakan manhaj salaf itu ya. Nah, jadi manhaj salaf ini kalau saya lihat kan seperti anti terhadap usul fikih gitu ya, terhadap manhaj ya, metode-metode fikih dan sebagainya itu dihindari. Jadi manhaj salaf memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, tabi'in kan? Nah, betul. Ya, dengan salafus saleh. Ya, jadi itu seperti menghindari analisis bahasa kan ya dalam usul fikih, dalam kaidah fikih dan sebagainya. Padahal kan kalau kita lihat fakultas yang berkembang dulu itu ya di Saudi, di Saudi lah, di Mekah atau di Madinah atau di Riyadh, itu kan ada fakultas syariah gitu ya. Fakultas syariah itu ya bahasa fikih gitu, dan sampai sekarang kan masih berkembang, bahkan kajian makosid syariah, kajian usul fikih, kemudian kajian terhadap kitab-kitab fikih mazhab dan sebagainya masih berkembang. Dan menurut saya sih kalau kita datang ke perguruan tingginya sendiri ke Saudi sekarang ini ya nggak ada masalah, itu terbuka aja gitu ya, masalah-masalah fikih itu nggak ada persoalan dan tidak perlu itu ya pokoknya harus manhaj salaf segala macam, nggak gitu juga gitu ya, biasa aja. Itu sama seperti di pemahaman pada para ulama dunia. Nah, di Al-Azhar dan lain-lainnya. Agak nggak ngerti ya kenapa yang dibawa oleh dai salaf ini adalah manhaj salaf tadi itu gitu. Itu apakah ini memang kesengajaan atau satu mazhab tersendiri gitu? Maksudnya gini, di Saudi itu mungkin ada beberapa kelompok ya alumni di Saudi itu. Nah ada yang ekstrim model begini gitu, yang dia menggunakan manhaj salaf saja untuk menafsirkan Quran dan hadis itu. Sedikit saya salah. Ini kenapa tidak langsung mengatakan misalnya ya dia sebagai representasi mazhab Hambali, usul fikihnya Hambali, itu menurut Anda gimana? Kelihatannya agak kurang berani juga, karena kalau mazhab kan itu harus negara ya, dia harus negara, dan dia juga sudah kalau menetapkan misalnya mazhab Hambali, dia akan bertentangan dengan mazhab negara kan gitu. Jadi di Indonesia menjadi tidak relevan, atau mungkin saja bisa jadi ya di Saudinya ini kan ada yang disebut, dulu saya juga nggak terlalu mengamati betul ya gerakan. Mazhab negara Saudi ini bukan Hambali ya? Pernah baca misalnya ada kelompok namanya Madakhilah ya. Madakhilah ini kelompok Syekh Robi Al-Madkhali ya, Robi Al-Madkhali sama ini yang di Yaman itu siapa itu namanya? Itu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Bin Hadi Al-Madkhali juga sama. Ya. Jadi makanya disebut Al-Wadi'i. Kelompok itu muridnya Madkhali itu. Yang Mukbil bin Hadi itu muridnya Robi Al-Madkhali. Ya. Jadi muridnya saya Robi, kemudian saya Mukbil ya. Yang konon ini katanya yang berfaham semacam itu gitu, yang sangat keras, pokoknya harus bermanhaj salaf segala macam itu. Nah dari situ kan muridnya banyak. Itu Salafi Yaman kan yang sebutannya itu. Ya, tapi di Saudi juga ada kelompok ini dan itu berpengaruh juga gitu, cukup kuat juga dan ada ininya, ada masyaihnya gitu. Dan inilah
kemudian ya sangat kuat gitu mengkampanyekan apa yang disebut dengan mazhab salaf itu gitu. Yang apa namanya di Saudi sendiri saya yakin enggak begitu kan gitu. Maksudnya kan para muftinya gitu ya, para muftinya ini manhajnya tidak demikian. Itu kan seperti kalau kita membaca bukunya Syekh Utsaimin dalam masalah fikih, kemudian Syekh bin Baz dalam masalah fikih, itu kan analisisnya dia menggunakan analisis nas gitu ya, berdasarkan usul fikih, kadang-kadang pakai qawaid fikih dan sebagainya gitu. Itu masih berbunyi karena juga fakultas-fakultas syariah itu juga di mana-mana ada di seluruh Saudi gitu, dan itu tidak ditutup. Kalau seandainya harus menggunakan mazhab salaf seperti yang dikembangkan oleh salafisme yang ada di Indonesia ini, itu seharusnya fakultas syariahnya ditutup lah itu di apa namanya Saudi, kan nggak ada gunanya gitu kan, buat apa gitu fakultas syariah kan. Nah tapi kenyataannya kan fakultas syariahnya tetap ada gitu ya, jadi artinya kalau dia tetap ada. Nah ini yang repot, udah kuliah S1 sampai S3 fakultas syariah, yang wawasannya sudah banyak, bacaan baik, tapi kemudian kembali ke sini ngajarnya kayak ya hanya terpaku pada satu mazhab tadi itu. Jadi kelihatannya jarang itu ya, kalau saya lihat ya, kalau yang dai-dai yang begitu yang sangat mazhab salaf ke dalam itu jarang yang fakultas syariah kan. Pahami? Oh gitu ya. Ya. Jadi kebanyakan hadisnya dakwah biasanya. Hadis atau dakwah ya, fakultas hadis atau dakwah ya. Yang selesai syariah sih kalau saya ketemu ya dengan ya teman-teman lah misalnya yang selesai syariah, syariah sudah. Siapa yang antum kenal alumni Madinah kayaknya atau Ummul Qura yang fakultas syariah? Mereka ini cara baik-baik aja gitu, nggak gitu-gitu banget kan, itu biasa aja. Alumni fakultas syariah yang antum kenal dari Madinah atau Mekah siapa? Dari Madinah misalnya ya kan itu ada Ustaz Salim Segaf, Al-Jufri kan itu syariah. Ya ada yang agak, kalau nggak salah syariah juga. Yang agak di bawah itu kan Dr. Mawardi ya, Mawardi. Dr. Mawardi betul. Mawardi Soleh ya. Ini ada teman saya sedang S3 juga syariat ya, pada Ummul Qura ya, lagi bikin disertasi gitu. Memang ya mereka ini sangat menghormati ya pemikiran Syekh Muhammad Wahab, apresiasi akidah dan sebagainya. Tetapi dalam persoalan fikih gitu dan sebagainya saya kira terbuka saja begitu ya, karena yang namanya fikih mah begitu-begitu saja di seluruh dunia. Saya kira persoalannya mirip-mirip saja, hanya tinggal intisab pada mazhab apa saja gitu ya, mau ke mazhab Syafi'i mau ke mazhab Hambali itu kan tergantung masing-masing gitu. Nah kira-kira begitu saya paham. Jadi kalau kesimpulan saya sih, jadi salafisme ini memang ditunggangi oleh kepentingan politik juga kan gitu ya, Saudi yang ingin membersihkan namanya supaya tidak dikaitkan dengan terorisme, dan pilihannya itu memang dengan menampilkan dai-dai model begini gitu yang tidak terlalu nggak terlalu politis lah gitu. Nah maka yang politis-politis itu pasti walaupun alumni Madinah dia tidak terlalu dihiraukan, misalnya seperti Sohib Ustadz Fahmi kan ya, Syekh Bakhtiar Nasir, nah kan gitu ya. Ini karena terlalu politis kan Saudi nggak terlalu ngelirik gitu, padahal itu alumni Madinah loh kan gitu ya. Nah cuma kan masalahnya ini dekat politik, apalagi kelihatan ini dekat-dekat dengan Hizbi dan sebagainya, itu kan bisa agak. Tapi jadi ketua perhimpunan alumni Saudi itu Ustadz Bakhtiar. Iya tuh makanya kan. Makanya tapi kan nggak terlalu ini juga tidak terlalu dijadikan sebagai corong untuk kepentingan kampanye politik Saudi itu gitu, yang digunakan justru malah ustaz-ustaz salafi ini gitu. Tapi tentu bukan semua ustaz salafi ya, karena saya juga yakin di kelompok salafi ini banyak variannya, jadi macam-macam itu. Ada yang memang benar-benar bekerja untuk kepentingan politik luar negerinya Saudi, ada yang benar-benar cuma mengamalkan ilmu saja begitu ya, ada. Nah, itu belum kalau bicara termasuk mungkin genealogi persebaran alumni Lipia. Alumni Lipia ini gimana? Kalau antum melihat? Kalau Lipia saya kira juga itu bergantung dirinya ya. Kalau Lipia mah karena ada di Indonesia, dia pasti akan pengaruh lingkungannya itu kuat. Jadi bergantung saja kalau Lipia. Jadi kalau dia NU ya balik NU, kalau Muhammadiyah balik Muhammadiyah, kalau Persis balik Persis. Kalau dia dari kelompok Salafi balik lagi Salafi gitu ya. Kalau kelompok Ikhwani ya pasti juga ke sana juga, Tarbiyah balik lagi. Jadi
Kalau Libya saya kira kurang bisa jadi ukuran ya, karena Libya berada di lingkungan Indonesia yang saya kira sangat kuat pengaruhnya, dan memang Saudi nggak bisa ngapa-ngapain dengan Libya itu, hanya sebagai menjaga hubungan saja dengan Indonesia itu. Jadi Libya tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk propaganda begitu ya bagi kepentingan Saudi. Itu makanya Saudi mungkin ya Saudi tidak terlalu menggunakan alumni-alumni Libya untuk kepentingan politik luar negerinya itu. Dia mungkin menggunakan yang lain lah. Bahkan bisa jadi itu bukan alumni Saudi gitu ya. Karena kelompok Salafi ini kan juga menyebar kemana-mana di beberapa negara. Nah, karena ada jaringan yang sama dengan yang alumni Saudi itu, walaupun bukan alumni Saudi, bisa jadi dipakai juga gitu. Ya, ini terakhir nih ada tulisan ya. Saya punya 2 jilid ini. Menarik, ditulis oleh Dr. Ali Trigiatno. Ya, dia dosen UIN Pekalongan, tapi juga pengurus aktif di Muhammadiyah ya. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Batang, Pekalongan. Ini 2 jilid ini menarik, Ustaz. Judulnya Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah. Ya, ini bahas 14 topik masalah fikih. Ini ada 16 topik masalah fikih. Jadi nampaknya di internal Muhammadiyah ini sekarang terjadi istilahnya ya ada semacam kita ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak identik dengan Salafi, walaupun ada irisan dalam masalah ubudiyah atau memerangi tahayul profat gitu kan. Nah, ini dibuktikan dengan misalnya dari disertasi ini ya, contoh-contohnya termasuk fatwa soal musik gitu ya. Pandangan pendapat ulama tentang musik di Muhammadiyah dengan Salafi jauh berbeda. Ya, masalah hisab ru'yat ya, masalah isbal di Muhammadiyah itu kan tidak menjadi sebuah prinsip ya. Jadi yang tapi unik ya, di daerah-daerah warga Muhammadiyah itu kadang banyak juga yang cingkrang itu ya jadi ada ini, tapi dari fatwa Muhammadiyah itu tidak terlalu menganjurkan ya untuk jadi karena memahami hadis itu. Nah, sholat tarawihnya ini 2 rakaat salam atau 4 rakaat sekali salam gitu kan. Kemudian masalah gambar makhluk bernyawa, zakat profesi, cadar, hukum cadar ya. Kemudian hukum mendirikan yayasan organisasi dan seterusnya. Nah, jadi ini menarik saya kira perkembangan hubungan antara Salafi dengan Muhammadiyah ini dari sisi fikih ya, karena memang dan sebenarnya perbedaannya kan masalah furu'iyah gitu ya, masalah cabang saja yang memang kita boleh ya berbeda pendapat, ikhtilaf ulama. Cuma kadang seperti yang menarik ini dari teman-teman Salafi ini memandang masalah musik itu dianggapnya sebuah perkara yang qot'i, kemudian didalihkan bahwa ini sudah ijma ulama, bahkan semua 4 mazhab mengharamkan kan begitu. Iya. Jadi kalau dengan Persis sendiri gimana? Ada nggak yang model membuat titik pisah ya, seolah-olah tidak ingin mengidentikan diri Salafi gitu? Iya. Jadi kalau dengan Persis saya kira ya samalah dengan Persis dengan Muhammadiyah 11-12 saja gitu ya, beda-beda dikit. Maka kalau di Muhammadiyah ada yang beda dengan Salafi, ya di Persis juga mirip ya, perbedaannya pasti dalam masalah-masalah itu. Cuma kan kalau menurut saya, kalau saya berefleksi ya dari gerakan seperti Persis dengan Salafi ini, kita jangan mengulangi kesalahan kita seperti dengan NU dulu. Gitu dulu kan kita menciptakan identitas ya, kemodernan, bisa kepersisan, kemuhammadian itu dengan masalah-masalah perbenturan fikih dengan NU yang berbeda, dan itu kan nggak produktif sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang bagus. Kita membangun identitas yang tidak produktif, sebab nanti ketika fikihnya berubah itu repot kita nanti membangun identitas baru. Jadi misalnya gitu, misalnya dalam perkembangan ya masalah-masalah fikih soal isbal, soal rokok, misalnya rokok saya yakin dulu di Muhammadiyah nggak haram kan gitu ya, tapi kemudian dalam perkembangan jadi haram. Itu kalau di Persis masih bisa, misalnya kalau Persis mah Salafi ngerokok gitu ya, kalau di Muhammadiyah enggak.
gitu. Karena di Persis masih makro kan, masih banyak yang ngerokok lah gitu. Nah itu kan yang perubahan-perubahan identitas semacam ini ketika fikihnya berubah, karena fikih itu juga bisa berubah dalam jangka waktu tertentu, ini jadi merepotkan gitu. Jadi kita dalam kerangka pembangunan identitas itu jadi aneh gitu loh. Dulu kan Muhammadiyah begini, kenapa sekarang jadi begitu gitu, seolah-olah jadi berubah Muhammadiyah, padahal kan tidak. Yang dinamis itu adalah pemikiran fikihnya. Jadi menurut saya buku-buku semacam itu, Titik Pisah Salafi, Muhammadiyah, kalau di Persis saya menganjurkan tidak ditulis, dan biarin aja lah itu nanti kita jangan mengulang lagi kesalahan identifikasi kelompok dengan masalah-masalah furu'iyah gitu, karena furu'iyah itu cair, nanti dia bisa cepat-cepat ada perubahan, ada kesamaan dan sebagainya. Bisa jadi NU yang ikut Muhammadiyah atau Muhammadiyah ikut NU kan gitu ya, seperti tadi saya sebut tahun 92 ada revolusi fikih di Basul Masailnya NU, itu kan adalah satu perkembangan yang menarik juga, akhirnya kan jadi bisa semakin saling mendekat gitu. Nah makanya menurut saya sih kita fokus lagi lah kepada analisis tentang Salafi ini. Kita harus diingatkan dengan ini ada kepentingan politik gitu. Kalau kepentingan politik kita sudah sangat paham gitu, bahwa di situ pasti ada yang berkepentingan, kan kepentingan A, kepentingan B dan seterusnya. Nah, yang harus kita jelaskan itu adalah sisi politisnya ini. Sebab sebenarnya Salafi kalau dia menghilangkan sisi politisnya, kemudian mulai semakin terbuka untuk belajar, itu akhirnya sebenarnya bisa saling mendekatkan gitu ya. Dia bisa saling dekat dengan Persis, dengan Muhammadiyah, bahkan mungkin bisa juga dekat dengan NU juga gitu ya. Karena kan kalau sampai level tertentu mah ilmu mah ya terbuka aja gitu ya, kita bisa saling belajar dengan siapa saja, kan nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Nah cuma masalah-masalah politis inilah yang harus kita pahami, dan masalah politik ini kan berkait dengan satu kepentingan global gitu, dan umat Islam jangan sampai kita dibentur-benturkan gitu ya oleh kepentingan orang lain, kemudian kitanya jadi di dalam pada berantem gitu. Kalau soal perbedaan-perbedaan fikih mah jangankan antara Salafi Muhammadiyah, saya yakin di Muhammadiyah sendiri pasti beda-beda gitu ya. Ini Muhammadiyah versi Ustadz Fahmi Salim dengan Muhammadiyah versi siapa kan gitu, kira agak beda juga kan ya. Ada saja sedikit-sedikit ya bedanya itu, dan itu nggak bisa dihindari, namanya juga fikih lah, itu kan sama. Di Persis juga gitu kan ya, di dalam Persis sendiri ada versi A, versi B gitu, ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau kita mencari identifikasi diri dengan fikih, itu kan gitu ya. Sebenarnya jangan kesana gitu. Itu biar urusan fikih itu menjadi konsumsi jadi konsumsi ilmiah, ya konsumsi akademik. Nanti soal kita milih yang mana, ini adalah soal pertanggungjawaban ilmiah masing-masing dan soal keyakinan. Nah, soal kita membangun identifikasi harusnya dengan sesuatu yang lebih yang lebih kokoh, lebih kuat. Misalnya gini, saya lebih senang kalau Muhammadiyah itu membangun identifikasi diri misalnya sebagai pejuang pendidikan gitu ya. Ini ormas pejuang pendidikan. Wah, saya yakin lebih berguna, lebih bermanfaat, dan lebih kokoh di masa yang akan datang, dan kontroversial gitu. Jadi nggak cepat-cepat berubah, kan tidak dalam 50 tahun sekolah Muhammadiyah bubar kan gitu ya. Sekolah Muhammadiyah usulan buat gerakan Salafi ini apa usulannya buat supaya identitasnya itu biar lebih cakep gitu. Mereka bikin identitasnya itu adalah gerakan yang terbuka kan gitu. Terbuka dengan apa kan gitu kan, dia rujuk Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Kalau rujuk Quran Sunnah itu harus terbuka dong gitu, dengan pemikiran dengan pemikiran, atau misalnya ya kalau ingin mengidentifikasi secara lebih luas, jadi gerakan ini adalah gerakan yang ingin mengembalikan mengembalikan keautentikan ya, atau apa ya bahasanya itu, atau gerakan inilah gerakan kesolehan kelas menengah ya, kelas menengah atas. Karena Salafi ini kan dia terbukti efektif dakwahnya itu di kelas menengah ke atas gitu. Kalau Muhammadiyah, Persis, Gontor segala macam itu menengah ke bawah, dia ke atasnya adalah tapi dikit-dikit. Nah, tapi kalau Salafi ini dia sebetulnya menjadi satu gerakan dakwah metropolis gitu. Jadi seperti rame ya, saya ini ada di Sumedang nih ya, Salafi nggak terlalu didengar lah sama orang Sumedang gitu ya. Tapi kalau di Jakarta kuat gitu, di Bandung juga sedikit saja. Kemudian di Surabaya kan kuat di perkotaan, banyak fenomena perkotaan. Jadi mungkin bisa jadi tagline dakwah Salafiyah itu adalah
dakwah Islam perkotaan misalnya gitu ya, dakwah Islam yang apa namanya yang lebih apa ini lebih melek teknologi atau apalah kan gitu, karena memang berat juga yang terkena atau apa namanya yang dapat menerima dakwah dari gerakan Salafi ini adalah dari kalangan kelas menengah ke atas, dan itu kan bisa jadi alat identifikasi sosial yang menarik sebetulnya, karena kelompok menengah ke atas ini juga kurang digarap juga sama Muhammadiyah. Contohnya gini, di perkantoran, kan tidak perkantoran kelas menengah ke atas gitu, kemudian di perusahaan-perusahaan besar kayak Pertamina dan sebagainya, itu kan dakwah Persis, dakwah Muhammadiyah nggak bisa masuk gitu kan di situ. Jadi kita itu walaupun saya misalnya suka aja ngisi atau saat pagi ngisi, tapi bukan atas nama Muhammadiyah, pasti itu atas sama sebagai dai saja perorangan itu diambil, tapi organisasinya agak susah masuk gitu karena memang dia sudah segmented. Tapi gerakan dai-dai Salafi yang dia tidak punya organisasi itu bisa lebih mudah gitu ya, lebih mudah diterima gitu karena nggak bawa merek lah katakan gitu. Jadi kan nah, dia menjadi sesuatu yang menjadi satu kekuatan tersendiri juga, dan itu kalau terus menjadi satu kekuatan sosial dan dia bisa mengidentifikasi diri sebagai satu kekuatan sosial, itu dia munculkan tuh. Nah, identifikasi kekuatan sosialnya itu. Soal identifikasi diri, ini kan ada kekhawatiran nih, apakah di Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad ini jamaahnya tergerus mengikuti kajian-kajian Ustadz Salafi. Nah, apalagi di Al-Irsyad udah pecah, ya satu Al-Irsyad Islamnya, satu perhimpunan Al-Irsyad kan. Nah, ini mungkin ya, saya membaca kekhawatiran kenapa ada polemik, apologi semacam ini, itu karena dikhawatirkan ini akan menggerus ya migrasi, katakanlah jamaah di akar rumput ini mengikuti kajian Ustadz Salafi, karena dianggap apa? Seperti Muhammadiyah Persis ini sekarang perhatiannya terhadap dakwah TBC, anti TBC itu sudah berkurang karena terlalu elit. Ya, terlalu bicaranya agak tinggi gitu, fikih tentang apalah bencana, fikih air gitu kan, atau fikih agraria gitu kan. Sementara di bawah-bawah ini kan banyak masyarakat awam yang baru mengenal Islam dan dia ingin memperkuat akidah gitu. Ini menurut antum gimana? Ada nggak fenomena migrasi di Persis ini? Menurut saya gini, ini sebenarnya otomatis ke Salafi. Kalau saya sih ngelihat gini ya, memang ada juga kasus beberapa, tapi kalau saya lihat itu tidak sepenuhnya salah Salafi juga. Itu sebenarnya salah kita juga sih. Misalnya kayak Persis ini, ada beberapa jamaah Persis itu yang lebih senang dia ikut pengajiannya Salafi karena apa? Performa misalnya ya, performa di Persis ini kan udah ngaji nih, udah lama ngaji gitu. Tapi ngajinya cuma gitu aja gitu, ngajinya cuma pengajian umum gitu, tematik segala macam gitu. Terus tiba-tiba ada Ustadz Salafi datang bawa kitab gitu ya, baca kitab, dan itu kitab yang masuk ya. Di Persis dikenalkan, oh ya saya pengen belajar lebih dalam kan kira-kira gitu, dia ikut gitu ya, dia ikut segala macam gitu. Oh akhirnya itu jadi otokritik, akhirnya dalam beberapa hal kita juga membuka lagi itu kajian kitab-kitab. Nah ketika kajian kitab-kitab itu dibuka, orang-orang yang tadinya mau ikut Salafi segala macam, dan sudah itu nggak jadi lah kan, nggak jadi. Oh ya ternyata di tempat lama juga ada masih sama kan kayak gitu. Nah jadi menurut saya ini harusnya jadi otokritik buat kita saja. Jadi artinya kalau ada kan masyarakat bebasnya mau ikut siapa saja, itu nggak bisa ditakut-takuti. Itu kalau ditakut-takuti gitu malah nggak produktif, kitanya malah jadi seolah-olah jadi pemegang kunci surga kan gitu ya. Padahal ya surga ada di mana saja. Nah justru dari sini kita harus mulai otokritik, memperbaiki lagi performa dakwah kita. Saya yakin dulu Muhammadiyah itu besar kan karena ngurusi umat, ngurusi masyarakat yang kecil-kecil ya, ngurusi urusan sholat, ngurusi urusan ngurus jenazah, bagi waris di masyarakat segala macam gitu. Nah, yang model-model begini ketika Muhammadiyah semakin elit, mulai ada banyak yang ditinggalkan, walaupun sebenarnya nggak semua juga, pasti ada kelompok-kelompok pengajian Muhammadiyah yang masih terjaga ya, model begitu. Nah, yang terjaga itu biasanya nggak terpengaruh sama ustadz baru itu kan gitu ya, ustadz baru Salafi atau siapa saja, dia akan terus bertahan saja. Nah makanya ini menjadi otokritik nanti saya kira
Nah ini harus ada lagi nih, harus ada lagi yang ngurusi hal-hal yang keseharian, awal sasian di di tengah masyarakat itu. Jadi harus mulai mungkin nanti gerakan seperti gerakan dai, kan dulu ada gerakan dai pedalaman yang sampai sekarang itu kan sebenarnya kenapa dai pedalaman bisa diterima oleh masyarakat kan karena mereka ngurusi urusan kecil, tetek bengek gitu ya, urusan sholat, urusan jenazah, urusan apa gitu, dan itu adalah kebutuhan sosial masyarakat yang real gitu, dan itu jangan ditinggalkan. Nah kalau ini ditinggalkan pasti akan ada yang ngisi. Sebenarnya bukan hanya Salafi yang nanti ngisi, bisa jadi diisi oleh yang lain juga gitu ya, bisa jamaah tabligh, karena kan saya lihat juga gerakan jamaah tabligh ini juga cukup cukup gencar juga gitu, dan ada beberapa yang saya mau ikutin aja lah tabligh aja gitu ya. Terus ada juga yang ikut kelompok baru dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya dari Salafi, nah kebetulan yang Salafi ini kemunculannya memang nggak ngurusi yang terlalu rumit-rumit gitu. Dia ngurusi hal yang sehari aja kan, yaumiyah aja. Ya ngurusi hal yang tetek, dan itu kan masyarakat memang butuh yang begitu gitu, dan tidak bisa dihindari bahwa urusan-urusan yang keseharian semacam itu itulah yang menjadi daya tarik. Nah makanya untuk menghindari itu jangan kemudian ditakut-takuti masyarakat tuh, kamu jangan ikut salam ini beda segala macam, bukan gitu, tapi layanilah masyarakat kita kan gitu ya, jamaah kita layani dengan dengan performa dakwah kita. Harus ada nih yang ngurusi perintilan-perintilan kayak gitu, dan berarti kalau begitu nanti perlu ada kaderisasi dai. Ya, tampaknya sangat menarik perbincangan kita ya teman-teman, dan kita sudah berada di penghujung acara ya, di penghujung program kita nge-share ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar, ya, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Garut. Terima kasih banyak sudah memenuhi undangan kami ya malam pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan info yang tadi kita sudah dapatkan dari beliau, dari hasil diskusi kita, ya, kita sudah mendapatkan insight ya yang cukup banyak ya dan cukup mendalam. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi dalam merespon situasi seperti ini. Jangan hanyut ke dalam emosi, ya, jangan tersulut, terpancing ke dalam hal-hal yang di luar nalar kita, karena kita semuanya sama-sama innamal mu'minuna ikhwatun. Tetapi juga kita minta pihak sebelah sana juga ya harus lebih bijak lagi, ya, jangan memposisikan diri dia sebagai bagian yang terpisah dari umat Islam Indonesia, atau memposisikan dirinya hanya lebih menjadi corong daripada kebijakan politik negara yang kita tahu ya memiliki pengaruh besar di dunia Islam, ya, yaitu Arab Saudi. Jadi ini catatan kritis kita pada malam hari ini, hasil diskusi kita ya bersama Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan terus melanjutkan dakwah kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis
1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi, tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.